Hello, good morning. How are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi anak-anak. Eh, Ketemu lagi ya dengan Bu Gesti and we will study English together again. Jadi kita akan belajar bahasa Inggris lagi pada pagi hari ini ya. Today we learn about the lesson 5 and the subject of the lesson 5 is comment and request. Kita sudah masuk ke pembelajaran 5, di mana pembelajaran 5 kita akan membahas tentang comment and request. What is the meaning of comment and request? Comment and request. Comment itu adalah perintah and request itu adalah permintaan. Sebetulnya beda-beda tipis ya, tetapi perbedaannya di sini adalah polite and impolite. Jadi mana yang termasuk sopan dan mana yang termasuk bukan tidak sopan, tetapi masih bahasanya masih kurang. Jadi itu komen itu perintah, kalau request itu adalah permintaan. Kalau permintaan itu sebetulnya hampir sama sih dengan perintah, tetapi kalau permintaan lebih soft, lebih smooth, jadi lebih halus ya. Kata-katanya lebih halus. Oke. Are you ready to study together today? Kalau sudah siap, I hope you listen my explanation carefully. Okay, let's go to the next slide. Yang pertama, we have to know about the learning objectives. Jadi yang pertama kita harus tahu learning objectives-nya dulu atau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mempelajari comment and request. To know the differences between comment and request sentences. Jadi untuk mengetahui perbedaan antara perintah, kalimat perintah dan kalimat permintaan. Jadi itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Bagaimana sih perbedaannya kalau perintah dan permintaan? Seperti tadi yang disampaikan Bu Gesti, perintah dan permintaan itu sebetulnya beda-beda tipis sekali. Ya, sama-sama meminta tetapi bahasanya yang beda. Oke. Next slide. Comment sentence. We use exclamation sign in the end of the sentence. Jadi kalimat perintah itu kita gunakan atau menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Jadi kita menggunakan exclamation sign. Exclamation sign itu adalah tanda seru. Jadi kita gunakan tanda seru di akhir kalimat. Comment used to show the speaker want. Perintah itu digunakan untuk menunjukkan keinginan dari pembicara kepada orang yang diajak bicara. Jadi apa yang pembicara, apa yang diinginkan si pembicara kepada yang diajak bicara. Comment can be prohibition. Jadi comment bisa juga berbentuk larangan, perintah yang melarang. Comment sentence always in simple present tense form. Jadi kalau kalimat perintah itu selalu dalam bentuk simple present tense. Kalian sudah diajari tentang simple present tense di kelas 4 sudah, kelas 5 sudah. Ciri khas dari simple present tense itu adalah ada kata kerjanya dan kata kerjanya bentuknya adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi Bu Gesti di sini tidak akan membahas lagi tentang simple present tense karena memang di kelas sebelumnya itu sudah kita bahas ya, di kelas 4, kelas 5 itu sudah pernah kita bahas. Bahkan di awal-awal kelas 6 itu ada simple present tense juga. Oke. Jadi ini adalah beberapa hal yang kalian harus ketahui untuk kalimat perintah ya. Diberi tanda seru di akhir kalimat, digunakan untuk menunjukkan apa yang diinginkan oleh si pembicara kepada orang yang diajak bicara. Lalu kalimat perintah bisa berupa larangan dan kalimat perintah selalu dalam bentuk simple present tense. Example, go away, close the door,
Listen your teacher explanation. Don't swim too far. Don't step on the grass. Nah, jadi di sini ini adalah contoh dari komen. Go away berarti menyuruh pergi. Close the door, memerintah untuk menutup pintu. Listen your teacher explanation, memerintahkan untuk mendengarkan penjelasan guru. Don't swim too far. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan Bu Hesti bahwa comment sentence bisa berbentuk prohibition atau larangan. Jadi pada di nomor 4 dan nomor 5. Contoh nomor 4 dan contoh nomor 5. Ini don't swim too far. Jadi di sini dilarang untuk berenang terlalu jauh, sama don't step on the grass. Jadi dilarang untuk berjalan di atas rumput. Mungkin rumputnya baru ditanam gitu. Dan ini belakangnya ada exclamation sign, tanda seru. Ya. I think it's very easy if you want to listen my explanation carefully, ya. Jadi kalau kalian mendengarkan penjelasan Bu Gesti dengan betul-betul kalian dengarkan, comment and request ini mudah, tidak sulit. Next, request sentence. Ya, sekarang kalau tadi komen sudah, sekarang request sentence. Request sentence ini adalah kalimat permintaan, seperti apa ya, sebetulnya kalimat ini atau kata request itu sudah tidak asing lagi. It's familiar in our ear, ya. Jadi sudah familiar di telinga kita. Misalkan kayak apa, oh mau request ini. Nah, itu termasuk kalimat permintaan. Oke? Request is a polite asking sentence. Jadi, request itu adalah kalimat permintaan yang sopan, ya, yang lebih halus, yang lebih sopan. Seperti tadi yang Bu Kesi sampaikan bahwa sebetulnya comment and request itu beda tipis sekali. Kalau comment itu langsung tunjuk, sana kamu. Nah, itu comment, memerintahkan, ambil sapu itu. Nah, itu comment. Jadi langsung memerintahkan. Seakan-akan bahasanya it's not smooth or soft, jadi tidak halus, ya. Kalau yang request ini lebih polite, lebih sopan untuk meminta seseorang melakukan apa yang diinginkan oleh speaker, oleh si pembicara. Request usually using will, could, would, and may. Jadi kalau kita mau membuat kalimat permintaan atau request itu biasanya kita bisa menggunakan kata will, could, would, and may. Jadi itu kita bisa menggunakan kata itu, ya. Misalkan would you help me, may I know your name, dan lain sebagainya. Jadi nampak lebih sopan, lebih halus bahasanya kalau request. Kalau komen tidak. Jadi kalau komen ya langsung perintah, misalkan minta tolong, misalkan seseorang memerintahkan kalian untuk bukan tolong ya saya ini, enggak, langsung misalkan ambilkan buku itu. Nah, itu termasuk komen, ya. Kalau request bisa minta tolong untuk ambilkan buku saya. Nah, itu termasuk yang request. Oke, next. Example untuk yang request, nah seperti ini. Would you like to help me? Jadi kita mohon, kita minta. Apakah kalian tidak keberatan untuk membantu saya? Lalu, could you please open the door? Maukah Anda atau maukah kamu membuka pintu? Lalu, may I know your name? Bolehkah saya tahu nama Anda, nama kamu? Will you accompany me? Apakah nanti kamu akan menemani saya? Would you sing for me? Maukah kamu bernyanyi untuk saya? Nah, ini permintaan. Ya, permintaan sebetulnya ya hampir sama dengan apa ya? Ya seperti tadi yang Bu Gesti sampaikan bahwa sebetulnya hampir sama dengan memerintah, tetapi ini lebih sopan. Dia meminta seseorang, persetujuannya dulu. Meminta persetujuan seseorang, bisa enggak melakukan sesuatu hal untuk kita. Nah, jadi itu. Sama seperti kalian kalau di rumah minta tolong mamanya untuk ambilkan minum, bukan ma ambilkan minum, it's not
good word. Itu bukan kalimat yang bagus, bukan kata yang bagus. But Mom, can you help me? Atau Mom, would you help me? Misalkan. Bu, bisa enggak minta tolong saya? Nah, pasti mamanya akan bilang, apa nak? Nah, oke, paham ya? Itu comment and request. Tidak sulit, mudah. Tidak ada yang sulit kok kalau kalian mendengarkan. If you want to listen my explanation and you watching my video, you will, I hope you can do your assignment well. Next. Nah, this is time for your assignment. Jadi ini waktu kalian untuk mengerjakan tugas. Number 1, write 5 comment sentences. Tulis 5 contoh kalimat perintah. Tentunya yang berbeda dengan yang dicontohkan Bu Besti tadi ya. Tidak boleh yang sama dengan yang ada di video. Kalian cari sendiri kalimat perintahnya. Number 2, write 5 request sentences. Masing-masing kalimat perintah kalian membuat 5 contohnya. Untuk kalimat permintaan kalian juga membuat 5 contohnya yang berbeda dengan yang sudah dicontohkan Bu Besti tadi. Oke? Bisa? I hope you can do it well. Jadi oke? I think is enough ya. We study today. Jadi Bu Besti rasa Bu Besti cukupkan sampai di sini dulu materi comment and request-nya. Next week we study together again with a new subject. Jadi kita minggu depan ketemu lagi dengan materi yang baru. Don't forget to do your assignment on time. And don't forget to keep healthy. Ya, kerjakan tugas tepat waktu, tetap jaga kesehatan, and happy learning. Thank you for watching my video and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.